Potter, back to the Bible. Jika kita tidak percaya kepada kebenaran Tuhan yang menyelamatkan manusia, berarti kita percaya kepada dusta iblis yang menipu, menyesatkan, dan membawa kepada kebinasaan yang kekal. Stop bersepuluhan. Ada seorang yang menamakan diri suara kebenaran, berkata demikian. Lebih baik tidak persepuluhan daripada pendeta jatuh dalam dosa, sebab banyak pendeta masuk penjara karena korupsi uang persepuluhan. Benarkah demikian? Jelas tidaklah benar. Apakah ini suara kebenaran? Jelas ini bukan suara kebenaran. Ini suara yang menyesatkan. Cerdaslah dalam beriman dan temukan kebenarannya. Yang pertama, suara kebenaran berasal dari Tuhan yang benar. Bisa juga diartikan suara Tuhan. Jika ini suara Tuhan, tidaklah bertentangan dengan firman-Nya. Persepuluhan adalah firman Tuhan, dan ini masalah ujian ketaatan kita kepada Tuhan. Jika ada pengajaran yang membuat kita tidak taat kepada Tuhan, itu bukan suara kebenaran, tetapi suara yang menyesatkan. Hamba ulang sekali lagi, suara yang menyesatkan. Yang kedua, di sini dikatakan banyak pendeta tanpa data dan fakta. Jadi ini hanyalah fitnah. Apakah dengan menyampaikan kebenaran harus dengan fitnah dan kebohongan? Ini jelas bukan suara Tuhan, bukan suara kebenaran, karena fitnah dan kebohongan berasal dari iblis. Yang ketiga, iblis selalu menamakan suara kebenaran, padahal jelas iblis hanya berusaha untuk menipu manusia supaya memberontak kepada Tuhan. Yang keempat, lebih baik tidak persepuluhan daripada pendeta jatuh dalam dosa. Apakah jemaat yang tidak mentaati persepuluhan berarti hidupnya menjadi lebih baik? Itu jelas tidak. Tidak benar. Apa urusannya pendeta jatuh dalam dosa? Alkitab katakan itu adalah urusan Tuhan. Roma 14 ayat 4. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan Tuhannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Pendeta jatuh dalam dosa pun Tuhan tidak menyuruh kita untuk menggosipkannya ataupun menceritakannya. Karena yang membuat hambanya jatuh ke dalam dosa itu adalah perbuatan iblis. Dan kita dipanggil bukan untuk menjadi saksi iblis tetapi saksi Kristus. Yang kelima, jadi jika dikatakan banyak pendeta masuk penjara karena korupsi persepuluhan, itu tidaklah benar. Itu hanya gosip dan fitnah. Memang saudara kira keuangan gereja tidak ada yang mengelolanya. Kalaupun ada pendeta yang korupsi, bisa dihitung dengan jari 1 atau 2 orang saja. Janganlah berkata banyak. Janganlah berkata yang berlebih-lebihan, karena sebuah kebohongan berasal dari iblis. Jika ya katakannya, jika tidak katakan tidak. Selebih dari itu bukan berasal dari Tuhan. Yang keenam, bagaimana mau menyampaikan suara kebenaran dengan kebohongan dan fitnah, tanpa data dan fakta? Sebutkan pendeta yang jatuh dalam dosa karena persepuluhan, dan pendeta yang masuk penjara karena korupsi bersepuluhan. Itu yang benar, bukan asal bicara, bukan fitnah ataupun membuat kebohongan. Yang ketujuh, suara kebenaran bukanlah suara yang menghakimi orang lain. Suara kebenaran itu pasti membangun iman orang percaya, bukan menjatuhkan ataupun menjadi batu sandungan membuat orang berdosa kepada Tuhan. Suara kebenaran tidak mendiskreditkan pendeta. Persepuluhan adalah ketetapan Tuhan yang harus ditaati, karena Tuhan katakan kamu telah menimbang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Maliaki 3 ayat 7. Ada yang bertanya, apakah kamu hidup di zaman PL atau PB? Tuhan memberikan jawaban, hamba hidup di bawah ketetapan Tuhan. Artinya PL dan PB adalah firman Tuhan. Tidak mungkin
PL persepuluhan uang Tuhan, milik Tuhan, di dalam PB jadi uang kita. Paham? Tentang persepuluhan hamba sudah banyak membuat beberapa konten. Silakan cari. Salah satunya hikmat tentang persepuluhan. Ayat selengkapnya Maliaki 3 ayat 6-11. Ayat tentang persepuluhan. Dan ayat di dalam perjanjian baru Matius 23 ayat 23. Yang satu harus dilakukan. Yang lain jangan diabaikan. Apa yang harus dilakukan? Persepuluhan. Harus berarti tidak boleh tidak. Itulah ketaatan mutlak yang Tuhan kehendaki. Persepuluhan. Inilah baru suara kebenaran sesuai dengan Alkitab yang adalah firman Tuhan. Back to the Bible. Kembalilah kepada jalan yang benar. Yesus mengasihimu.